Ini adalah Laut Merah, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Namun, ada ancaman yang jauh lebih besar mengintai di garis pantai tenggara, kelompok Houthi. Mereka sering menembaki kapal-kapal yang melintas, dan hal ini menjadi tantangan serius bagi Angkatan Laut AS dan sekutunya yang berpatroli di perairan ini untuk melindungi perdagangan internasional. Namun, menghadapi kelompok Houthi tidaklah mudah karena strategi yang mereka gunakan. Mereka mendapat dukungan dari Iran, yang memberi mereka akses ke berbagai jenis drone, bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga untuk serangan. Terdapat drone tipe Samad yang lebih canggih dan mampu menyerang target hingga sejauh 932 mil. Karena kelompok Houthi menguasai seluruh wilayah barat Yaman, mereka bisa meluncurkan drone ini untuk menyerang target jauh di tengah Laut Merah, kawasan di mana perdagangan senilai lebih dari $1 triliun terjadi setiap tahunnya. Jadi, disitulah letak masalahnya. Lalu, apa solusinya? Menembak jatuh drone seringkali bukanlah solusi yang efektif. Mereka bergerak cepat dan sulit ditargetkan dengan metode kinetik biasa. Menggunakan rudal berpemandu untuk menjatuhkan drone juga memiliki banyak kelemahan, seperti biaya yang tinggi dan efektivitas yang terbatas, dan Anda akan segera melihat alasannya. Untungnya, Anda bisa menghentikan drone di udara tanpa harus menyentuhnya secara fisik. Cukup dengan memutus sinyalnya, maka drone akan jatuh. Untuk itu, jammer adalah solusi yang bagus. Perangkat ini tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan kemungkinan besar beberapa di antaranya digunakan di kapal-kapal Angkatan Laut AS yang beroperasi di Laut Merah. Contohnya, kapal perusak USS Mason berpatroli di Laut Merah dan menghadapi kelompok Houthi antara November 2023 dan Maret 2024. Selama operasi tersebut, kapal ini berhasil menghadapi ancaman drone tanpa melepaskan satu tembakan pun. Namun, Mason bukan satu-satunya kapal yang terlibat dalam pertempuran. Salah satu insiden paling serius terjadi pada 19 Februari 2024, ketika pelaut di kapal USS Gravely berhasil menghancurkan beberapa drone milik Houthi. Misi-misi pada akhir tahun 2023 hingga awal 2024 ini menjadi semacam program percontohan dalam menghadapi ancaman drone di Laut Merah. Dokumen dari Angkatan Laut menyebutkan bahwa pertempuran yang berlangsung selama berbulan-bulan ini menjadi cetak biru bagi armada yang lebih luas tentang bagaimana menggunakan sistem anti-drone elektronik secara efektif, dan strategi ini benar-benar diterapkan di akhir tahun. Angkatan Laut enggan mengungkap secara rinci metode yang mereka gunakan, tetapi kapal perusak seperti USS Gravely dilengkapi dengan sistem AN SLQ-32 yang lebih dikenal dengan sebutan SLQ-32. Sistem ini sangat kuat dan mampu mengirimkan semburan gelombang elektronik pada frekuensi yang digunakan oleh rudal berpemandu musuh. Semburan ini mengacaukan sistem pemandu rudal, membuatnya kehilangan target. Program perlawanan non-kinetik ini sangat sukses, sehingga para pelaut di USS Mason dan USS Gravely menerima pujian khusus atas aksi mereka dalam pertempuran tersebut. Namun, ada cara lain untuk menghadapi drone Houthi, salah satunya adalah dengan mencegah mereka mendekati kapal sejak awal. Disinilah peran EA-18G Growler menjadi penting. Sekilas, pesawat ini terlihat seperti FA-18 Super Hornet biasa. Namun sebenarnya, EA-18G adalah versi khusus yang dirancang untuk peperangan elektronik oleh pabriknya. Boeing menyatakan bahwa EA-18G Growler adalah platform serangan elektronik udara paling canggih di dunia. Pesawat ini secara khusus dirancang untuk misi peperangan elektronik, mengacaukan sinyal musuh sambil tetap melindungi komunikasi dan sistem elektronik milik pasukan sekutu. Growler telah digunakan untuk menghadapi drone Houthi di Laut Merah. Banyak dari tugas-tugas utamanya dilakukan menggunakan Tactical Jamming Pods, yaitu POD pengacau taktis. POD ini sangat kuat, bahkan mampu mengacaukan sinyal perangkat sederhana seperti pembuka pintu otomatis yang bisa digunakan untuk memicu alat peledak rakitan. Jadi bisa dipastikan, Growler memainkan peran penting dalam mengacaukan sistem drone Houthi. Namun, Growler tidak hanya bertugas mengacaukan sinyal, ia juga bisa menyerang. Drone Houthi, meskipun kecil, tetap merupakan ancaman bersenjata. Pada Juli 2024, sebuah Growler mencatat kemenangan udara-ke-udara pertamanya dengan menembakkan rudal IM-120 dan berhasil menghancurkan sebuah drone. Drone Houthi juga memiliki kerentanan lain yang bisa dimanfaatkan Growler, seperti sistem radar darat yang digunakan untuk peluncuran drone. Dalam dua serangan udara ke darat lainnya di bulan yang sama, Growler meluncurkan rudal AGM-88 berkecepatan tinggi untuk menargetkan dan menghancurkan sistem radar musuh, menandai keberhasilan besar dalam strategi penekanan terhadap sistem pertahanan udara lawan. Strategi penekanan berbasis peperangan elektronik ini terbukti efektif,
dengan keberhasilan lanjutan tercatat hingga Februari 2025. Sejak era operasi Badai Gurun, ancaman dari senjata jarak jauh terus berkembang, dan salah satu contohnya terjadi pada 9 Januari 2024. Saat itu, pelaut di kapal USS Leon harus menembak jatuh 18 drone, selain menghadapi 2 rudal jelajah anti kapal dan 1 rudal balistik. Dan perlu diketahui, kelompok Houthi memiliki lebih dari sekadar 3 rudal untuk digunakan. Mereka memiliki berbagai jenis persenjataan rudal yang luas untuk dipilih. Pada Januari 2024, misalnya, tentara Yaman menimbun banyak rudal, termasuk rudal jelajah A1 Mandab 1 dan RUBS. Kini, banyak dari rudal tersebut telah jatuh ke tangan Houthi. Mandab 1 memiliki jangkauan sekitar 24,8 mil, sementara RUBS mampu mencapai 49,7 mil. Namun, ancamannya tidak berhenti di situ. Iran telah memasok Houthi dengan rudal jelajah canggih seperti Skiat dan Quds Z0, yang masing-masing memiliki jangkauan hingga 497 mil. Ini memungkinkan mereka menyerang target jauh di Laut Merah, bahkan dari daratan Yaman. Selain itu, Houthi juga memiliki berbagai jenis rudal balistik. Salah satunya adalah rudal permukaan ke udara Mowit, yang merupakan modifikasi dari rudal Sa-2 buatan Soviet dengan jangkauan sekitar 21 mil. Untuk senjata yang lebih canggih, mereka dapat menggunakan rudal Falik dan tank, yang memiliki jangkauan masing-masing 279,6 dan 310,6 mil. Rudal-rudal ini diyakini dipasok langsung oleh Iran, atau setidaknya, Houthi telah diberikan panduan tentang cara merakitnya. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak rudal yang dimiliki oleh kelompok Houthi. Namun, jumlahnya cukup banyak hingga mereka merasa percaya diri untuk terus melancarkan serangan dan menyebabkan kerusakan besar, seperti yang terjadi pada 17 Maret 2025. Kelompok Houthi mengklaim telah membombardir kapal induk USS Harry S. Truman selama 7 jam penuh, menggunakan kombinasi rudal balistik, rudal jelajah, dan drone. Serangan semacam ini bukanlah pengecualian, melainkan bagian dari pola tindakan yang semakin sering terjadi di Laut Merah. Para Houthi memang memiliki cara yang cerdas dalam melancarkan serangan. Mereka kerap menggunakan drone sekali pakai untuk menguras pertahanan musuh, sebuah taktik melelahkan yang dirancang untuk membuka jalan bagi serangan utama menggunakan rudal. Bayangkan seperti petinju yang terus-menerus melempar pukulan ringan demi mempersiapkan satu pukulan telak. Masalahnya, Angkatan Laut tidak bisa begitu saja menggunakan rudal pertahanan udara mereka untuk menghancurkan setiap drone yang datang. Jika mereka melakukannya, mereka bisa kehabisan amunisi saat rudal sungguhan datang, dan itulah yang diinginkan oleh Houthi. Dilema ini menempatkan para pelaut Angkatan Laut dalam posisi sulit. Drone memang tampak seperti ancaman kecil, tapi jika dibiarkan, mereka dapat menyebabkan kerusakan serius. Sementara itu, metode peperangan elektronik tidak selalu bisa diandalkan. Para prajurit di Tower 22, Yordania, merasakan kenyataan pahit ini pada 28 Januari 2024 ketika mereka tidak memiliki sistem kinetik untuk melawan drone musuh yang akhirnya merenggut nyawa 3 rekan mereka dan melukai 47 lainnya. Jadi, pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan para pelaut sekarang? Salah satu solusi yang digunakan Angkatan Laut AS adalah dengan kembali ke cara lama, mengandalkan senjata artileri konvensional. Ini adalah meriam utama kaliber 5 inci yang terpasang pada kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dahulu, banyak yang menganggap senjata semacam ini sudah usang di era peluru kendali modern. Namun, ketika menghadapi drone murah dan gesit seperti milik Houthi, terkadang solusi klasik justru paling efektif. Angkatan Laut telah menggunakan meriam ini untuk menembak jatuh drone Houthi. Selain keakuratannya, peluru meriam jauh lebih murah dibandingkan rudal pertahanan udara, yang menjadikannya pilihan ekonomis dalam pertempuran yang berlangsung lama. Ada alasan lain mengapa senjata ini kembali populer. Drone Houthi sangat lincah. Mereka sering terbang rendah dan dekat dengan kapal target, berada di ketinggian atau sudut yang terlalu sulit dijangkau oleh rudal. Dalam situasi seperti itu, meriam menjadi alat yang ideal untuk menjatuhkan pesawat-pesawat kecil yang menyelinap dari jarak dekat. Meskipun Angkatan Laut lebih memilih untuk menghindari penggunaan senjata jarak dekat ini, kenyataannya sistem peperangan elektronik dan rudal tidak selalu bisa mengatasi segalanya. Pada banyak kesempatan, rudal tetap dibutuhkan untuk menghancurkan gelombang drone Houthi yang seakan tak ada habisnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pesawat EA-18G Growler pernah menembakkan rudal IM-120 untuk menembak jatuh drone Houthi. Namun itu bukan satu-satunya rudal yang digunakan dalam pertempuran ini. Angkatan Laut AS telah menembakkan hampir 400 rudal sejak dimulainya operasi melawan kelompok Houthi.
Jumlah ini mencakup sekitar 120 rudal SM-2, 80 rudal SM-6, dan gabungan total 20 rudal Evolved Sea Sparrow, ESSM, serta rudal SM-3. Namun, biaya dari rudal-rudal ini sangat tinggi. Setiap rudal SM-2 diperkirakan berharga sekitar 2,5 juta dolar, SM-6 mencapai 4,3 juta dolar per unit, dan yang paling mahal, SM-3, berada dalam kisaran harga antara 12,5 juta dolar hingga 28,7 juta dolar per rudal. Pengeluaran sebesar ini jelas tidak berkelanjutan, terutama ketika digunakan untuk menghadapi drone murah dan massal seperti milik Houthi. Untuk itu, Angkatan Laut mulai beralih ke opsi yang lebih ekonomis di pertengahan 2024, seperti rudal AIM-9 Sidewinder dan AGM-114 Hellfire. Meskipun lebih murah, biayanya masih tinggi. Satu Hellfire sekitar 150.000 dolar dan satu Sidewinder sekitar 500.000 dolar. Ini memang lebih baik dibandingkan rudal-rudal sebelumnya, tetapi tetap bukan solusi jangka panjang yang efisien. Maka pertanyaannya, adakah cara bagi Angkatan Laut untuk memiliki sistem kinetik yang efektif dan andal untuk menembak jatuh gelombang drone tanpa menguras anggaran? Jawabannya mungkin ada di tempat yang tak terduga, Lembah Silikon. Inilah pusat industri teknologi Amerika Serikat, dan Departemen Pertahanan ingin menjadi bagian dari inovasi yang tumbuh di sini. Oleh karena itu, mereka membentuk sebuah lembaga khusus, Unit Inovasi Pertahanan, Defense Innovation Unit, yang bertugas menjembatani dunia militer dengan perusahaan teknologi sipil untuk menghadirkan solusi cerdas dan hemat biaya bagi tantangan modern seperti ini. Unit Inovasi Pertahanan, Defense Innovation Unit atau DIU, pertama kali dibentuk pada tahun 2015. Pada Juni 2024, mereka mengirimkan permintaan mendesak kepada sektor swasta. Mereka mencari bantuan untuk mengembangkan solusi kinetik yang efektif dalam menghadapi drone berukuran sedang, yakni drone seberat sekitar 150 kg, sekitar 330 pon. Permintaan tersebut mencakup satu syarat penting. Mereka ingin sebuah prototipe yang berfungsi dalam waktu 12 bulan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pertahanan yang tidak hanya efektif, tapi juga jauh lebih hemat biaya per unit musuh yang dikalahkan. DIU juga menegaskan bahwa mereka tidak mencari solusi berbasis laser untuk saat ini. Secara keseluruhan, target akhirnya adalah membangun sistem pertahanan berlapis yang dapat melindungi kapal-kapal Angkatan Laut AS dari ancaman drone dengan efisiensi biaya. Jika sistem pengacau elektronik gagal, maka harus ada solusi kinetik yang lebih murah, lebih masuk akal secara ekonomi dibandingkan rudal mahal yang harganya bisa mencapai jutaan dolar per unit. Upaya ini merupakan bagian dari Operasi Prosperity Guardian, sebuah inisiatif yang dimulai pada Desember 2023 untuk melindungi jalur pengiriman komersial dari serangan drone dan rudal oleh kelompok Houthi, yang sering disebut sebagai bajak laut modern. Namun, operasi ini telah mendapat kritik karena dianggap belum cukup kuat untuk benar-benar menghalangi aksi-aksi Houthi. Dengan kehadiran sistem pertahanan drone yang lebih hemat biaya, Angkatan Laut AS dan sekutunya mungkin akan lebih berhasil menjaga stabilitas dan keamanan di Laut Merah. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah DIU benar-benar dapat menghasilkan sistem pertahanan kinetik yang efektif sebelum pertengahan tahun ini? Itulah yang masih menjadi teka-teki. Dan untuk saat ini, kita harus menunggu dan melihat apakah teknologi dari Silicon Valley bisa mengimbangi tantangan di medan tempur. Jika Anda menyukai pembahasan ini, jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa lagi.